Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan setiap harinya sebagai bentuk aktualisasi diri sehingga kita menjadi manusia yang bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang telah mengubah tabir dunia dari kegelapan menjadi terang benderang, dari kebodohan dengan cerdasnya ilmu pengetahuan. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit tausiah dengan judul Sikap Seorang yang Mendapatkan Ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Dalam ayat itu Allah mengajarkan kepada kita bahwa ilmu bisa diambil dari mana saja, yang mana ilmu esensinya berada dalam semua lingkup kehidupan manusia, dan ilmu akan diperoleh oleh orang-orang yang benar-benar mengincarnya, oleh orang-orang yang benar-benar mencari dengan segala daya dan upayanya. Dan ilmu dalam agama Islam tidak dibataskan pada ilmu-ilmu eksak, tidak hanya berlandaskan pada ilmu-ilmu buku, melainkan dari ilmu-ilmu yang ia dapatkan setiap harinya, dari pengalaman, dari perjalanan hidupnya yang tentunya akan merenung dalam sanubarinya. Oleh karena itu, sebagai seseorang, terkhusus sebagai seorang muslim, kita perlu menimbang bahwa ilmu itu ada di mana saja sehingga kita bisa lebih tenang dan berpikiran terbuka untuk memiliki pandangan luas menerima ilmu pengetahuan yang mungkin akan datang kepada kita. Dari perjalanan hidup kita, kita melihat banyak sekali akhlak-akhlak yang orang tunjukkan kepada kita. Dan dari perjalanan hidup kita, banyak orang yang memberitahu banyak hal. Dan dari perjalanan hidup kita, banyak orang yang memberikan kita informasi-informasi yang mungkin kita merasa tidak membutuhkannya, akan tetapi informasi tersebut berguna bagi kita di kemudian hari, di mana Allah mengizinkan kita untuk mencapainya. Dalam ayat tadi, Allah memberikan contoh bahwa salah satu bukti ilmu pengetahuan yang bisa Allah berikan kepada kita terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191, di mana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dan sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, di sana terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sebagaimana sifat umumnya bahwa manusia Allah bekali dengan akal, yang mana akal ini merupakan daya eksklusif yang hanya dimiliki oleh manusia untuk melihat berbagai sudut pandang, meramu pemikirannya sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan dan akan berada dalam dirinya, dalam pikiran dan dalam hatinya. Pengalaman itu tidak hanya dilihat sebagai sebuah pengalaman selewat saja, melainkan akan mendatangkan hal yang positif yang nantinya pengalaman itu akan menjadi bekal di kemudian hari. Oleh karena itu, di sini Allah melabelkan orang-orang berakal itu mampu melihat hal itu semua. Sebagai contoh, melihat pergantian siang dan malam, melihat eksistensi bumi, alam semesta dan segala isinya. Akan tetapi, kita mungkin menyadari bahwa semua manusia bisa melakukan hal itu, atau paling tidak semua manusia itu memiliki potensi hal itu. Akan tetapi, apakah kita sebagai manusia sudah memiliki sifat yang paling benar dalam hal itu? Belum tentu. Di situ
Allah juga mengklasifikasikan bahwa siapa yang dimaksud dengan ulul albab atau orang-orang yang berakal. Pada ayat 191 Allah melanjutkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau bahkan dalam keadaan berbaring, seraya sambil mengingat Allah. Bahwa salah satu yang pertama menunjukkannya adalah orang ini ketika melihat hal yang sangat luar biasa tersebut, melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah dengan mengingat Allah, merenungi semua hal yang Allah hadirkan di dunia ini, yang Allah berikan mata kita untuk menyaksikannya secara langsung. Dengan cara apa? Mengingat Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, sehingga kita itu tidak akan melampaui batas, karena batasan itu akan muncul sendiri dalam diri kita karena melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan orang itu selalu berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya yang Engkau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Mengapa demikian? Karena Allah menciptakan pasti memiliki alasan yang sendiri, dan tentunya hikmahnya akan dapat diketahui oleh manusia atau bahkan diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana contoh kita melihat lingkungan di mana jika dihinggapi lalat, dihinggapi kecoa, dihalangi makhluk-makhluk lain, lantas buat apa Allah ciptakan makhluk-makhluk ini? Tentu saja tujuan sebenarnya adalah Allah ingin menunjukkan bahwa tempat yang kau tinggali itu kotor. Makanya Allah mengirimkan makhluk ini untuk menunjukkan bahwa tempatmu kotor dan harus segera dibersihkan. Ini adalah salah satu contoh yang mungkin kita tidak melihat itu dalam keseharian kita, tapi sesungguhnya ada dalam keseharian kita, dan hal-hal demikian itu hanya dapat disaksikan oleh kita, dan wabil khusus disaksikan oleh orang-orang yang mampu menggunakan akalnya untuk kebaikan. Allah menutup ayat ini dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari azab neraka. Dan pada akhir ini Allah mengajarkan kepada manusia, terkhusus manusia yang Allah karuniai akal, untuk merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa mereka atau kita semua dalam hal ini tidak memiliki daya dan upaya kecuali yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan begitu muncul rasa rendah diri dan memantik rendahan hati kita untuk berdoa kepada Allah. Berdoa menunjukkan tanda ketulusan. Berdoa menjadi tanda yang membedakan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan Allah menginginkan kita berdoa, dan di situ Allah mengajarkan doa seperti apa? Faqina azabannar. Jauhkanlah kami dari azab neraka. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan, kesalahan kata, dan tentunya banyak sekali kekurangan yang ada dalam diri saya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan hikmah dari apa yang kita lalui setiap harinya. Selamat beristirahat, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita di tahun ini beserta ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik dari sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.